Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang Angkatan 2024. Saat ini, kami akan menayangkan video simulasi konseling individu dengan model kipas. Dalam video konseling ini, menceritakan tentang seorang remaja yang bernama Rika yang kerap kali tidak merasa puas atas apa yang dicapainya. Ketika dia mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan suatu penghargaan, dia selalu membandingkannya dengan orang lain, seakan-akan apa yang didapatnya itu tidak berarti. Dengan kondisi seperti ini, Rika selalu merasa sedih dan kecewa. Oleh karena itu, adanya konseling model kipas ini dapat membantu Rika untuk mengelola emosi serta bisa mendapat nilai positif dari dirinya. Berikut video simulasi konseling model kipas dari kelompok kami. Permisi. Iya, halo Rika, silakan masuk. Silakan duduk. Halo, selamat pagi Rika. Selamat pagi juga, Kak. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih karena kamu mau meluangkan waktu untuk berkonseling hari ini. Iya, Kak, sama-sama. Aku juga mau kasih. Gimana kabarnya hari ini? Kok mukanya kelihatan murus gitu? Lingkungan baik, Kak. Tapi emang ada kekurangan sih, Kak. Sendiri gimana, kabar? Puji Tuhan, aku juga baik kok Rika. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Rika. Anak Rika, sebelum uang kesini kamu melakukan aktivitas apa aja? Tadi saya ada kelas matematika, Kak. Kebetulan ulangan harian kemarin sudah dibagi. Wah, ada pembagian ulangan harian ya Rika. Bagaimana hasilnya? Apakah memuaskan? Saya cuma dapat 90, Kak. Kok cuma nilai 90 itu bagus banget loh Rika. Iya, Kak. Akhir-akhir ini saya sering merasa nggak puas. Nilai saya memang bagus, tapi kalau dibanding dengan teman-teman saya, mereka dapat 95, 98, bahkan sampai 100. Oke baik, kakak paham. Jadi ini alasannya kamu untuk berkonsul hari ini ya Rika. Iya, Kak. Oke, sebelum kita lanjut, aku akan menjelaskan sedikit prosedur terkait konseling kita pada hari ini. Jadi kita akan mengobrol selama 45 menit, di mana aku akan mendengarkan sisi cerita kamu, dan kita akan mencari solusinya secara bersama-sama. Dan hasil konseling ini akan rahasia, jadi cuma kita saja yang aman. Dan semoga kamu juga merasa nyaman dan juga berhasil. Hak tentang aman. Jadi kedengarannya kamu sudah berusaha sekeras mungkin, namun kamu masih merasa dirimu cukup karena masih membandingkan dirimu dengan teman-temanmu ya, Lina. Apakah begitu? Iya, Kak, saya bikin buat apa belajar capek-capek kalau hasilnya tuh masih lebih rendah daripada teman-teman saya. Apakah kamu pernah nggak mencoba untuk menghilangkan perasaan atau pikiran yang seperti itu, Rika, sebelumnya? Sebelumnya saya sudah berusaha, Kak, untuk tidak membandingkan dengan orang lain, tapi ketika mereka mendapatkan nilai dari saya kembali kecewa. Wajar kok Rika, nggak usah kecewa itu manusiawi. Tapi kamu harus ingat, keberanianmu untuk terus berusaha itu luar biasa. Banyak loh orang di luar sana yang memilih untuk menyerah duluan. Saya belum pernah berpikir seperti itu sih, Kak. Saya cuma lihat orang lain kok mereka lebih baik ya daripada saya. Kalau boleh aku tanya, kapan kamu bangga siapa yang hidup kamu sendiri tanpa membagikan kamu dengan orang tua? Saya dapat juara harapan lomba menulis sih, Kak. Tapi ketika saya tahu teman saya juara 1, rasa senang itu tiba-tiba pupus. Wah, sayang sekali ya, rasa senang yang harusnya kamu rasakan malah hilang. Coba deh kamu ingat-ingat lagi momen itu sebelum kamu mendengar hasil temanmu, sebelum perbandingan itu muncul. Gimana perasaan kamu ketika kamu mendengar bahwa kamu tuh juara harapan? Apakah ada rasa bangga atau rasa kegahan walaupun sedikit yang kamu rasakan? Sebenarnya iya sih, Kak. Waktu nama saya disebut, jantung saya kayak berdebar senang gitu. Rasanya juga lega, karena usaha saya menulis sampai begadang itu kayak terbayar. Tapi itu cuma sebentar, Kak. Nah itu perasaan valid dan nyata, perasaan lega dan senang yang kamu miliki dari hasil kerja kerasmu sendiri. Dan itu kamu mampu loh bangga atas pencapaian diri kamu sendiri. Namun masih terhalang karena kamu tuh masih sering membandingkan diri kamu dengan temanmu. Apakah begitu? Iya, Kak, saya jadi merasa tidak pernah cukup dengan diri sendiri. Rika, kalau bisa memilih, kamu ingin perasaan apa yang kamu ingin rasakan ke depannya? Saya ingin bisa merasa puas dengan usaha saya, Kak, tanpa membandingkan dengan pencapaian orang lain. Wah, bagus sekali Rika. Mari kita coba dengan memindahkan posisi pikiran saling membandingkan itu, kita taruh di bagian belakang. Gimana caranya?
dengan cara kita lebih fokus kepada progres diri kita sendiri. Gimana caranya Kak? Jadi kalau misalnya kamu ada pikiran kayak dia lebih baik dari aku, kamu ganti dengan oke, hari ini aku sudah melakukan yang terbaik. Jadi fokusnya itu ke diri kamu, bukan ke orang lain. Ataukah kamu bisa melakukan hal yang lebih sederhana, yaitu dengan cara kamu menulis 3 hal yang kamu syukuri dari diri kamu di setiap hari. Apakah kamu mau coba? Boleh Kak, saya akan coba mulai hari ini. Kayaknya bisa bantu saya fokus ke diri sendiri. Dan kamu tahu nggak Rika, kamu tuh sebenarnya sudah mempunyai fokus yang bagus loh. Buktinya kamu dapat nilai 90. Kita tinggal alihkan pikiran yang sering membandingkan itu, kita alihkan kepada pikiran yang sering mengapresiasikan diri kamu. Saya tidak pernah berpikir seperti itu Kak. Ini selama ini saya punya kemampuan tapi cuma salah sasaran ya Kak. Benar banget Rika. Nah, dari semua perasaan yang tidak enak, yang sering membuat kamu merasa merasa menyakitkan, kira-kira ada pelajaran berharga nggak yang kamu dapat? Aku belajar kalau membandingkan diri itu seperti meracuni diri sendiri Kak. Jadi sekarang aku mau belajar untuk menjadi sahabat terbaik untuk diriku, bukan diriku terbicara. Keren banget Rika. Minggu depan kita lihat ya progresnya. Aku percaya kamu bisa lebih percaya diri dan kamu bisa lebih tenang lagi. Kamu sudah melangkah jauh hari ini. Terima kasih Kak, saya juga merasa lebih lega setelah bercerita. Sama-sama Rika. Aku senang sekali kamu sudah membuka hati kamu hari ini. Ingat ya, perjalanan kamu tuh nggak perlu kamu jalani sendiri. Kamu bisa cerita pada teman kamu atau orang-orang terdekat yang kamu percaya. Barangkali mereka itu bisa memberikan pandangan baru serta dukungan untuk kamu. Kamu sudah mengambil langkah besar hari ini dengan datang ke sini. Percayalah pada proses dan pada dirimu sendiri. Sampai jumpa minggu depan ya Rika. Siap Kak, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.